Itu di pasar Minggu ada pohon duren, sebelahnya pohon cabai. Tanahnya sama, Bu. Airnya sama. Kenapa duren manis dan cabai pedas? Biar diurai. Sama guru biar air. Loh, kalau udah kodratnya udah diem aja. Bagaimana kalau muridnya, Bu? Emang gua mau dari dulu kodratnya gak bisa. Lah itu tugas bu guru, ngajarin biar bisa. Anak-anak itu masa nanya kodratnya? Kan repot. Selesai semuanya kalau udah kodratnya. Ini kan kita dibekali pengetahuan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doa yang selalu diminta sama Nabi, Rabbi zidni ilman, bukan Rabbi zidni malan, Rabbi zidni jahan, Rabbi zidni waladan. Tidak. Tuhan tambahkan aku anak, Tuhan tambahkan aku jabatan, Tuhan tambahkan aku gaji, Tuhan tambahkan ilmu. Lah kan kalau apalagi guru negeri nambah ilmu, sekarang naik S2 gajinya naik lagi. Kan begitu ya. Ikut ilmu, dan ilmu ini penting. Nabi salam alaika. Alhamdulillahilladzi wa'ada al-mazida liman syakara ala na'maihi wa aw'ada al-'adab al-alima ala man kafara li ayatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad asyrafi khalqihi fi ardihi wa sama'ihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumi liqa'ih. Wa ba'du, fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, innamas siyamu junnah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para dewan guru, bapak ibu guru, wabil khusus kepala sekolah kita yang tercinta Bapak Haji Dr. Andes Muslih MPD, mudah-mudahan beliau selalu diberi sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, anak-anak SMP Negeri 5 Kota Tangerang Selatan, mudah-mudahan semuanya diberikan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan SMP Negeri 5 Kota Tangerang Selatan sebagai SMP negeri yang favorit, yang unggul dalam iman dan takwa, unggul juga dalam ipteknya, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya sangat gembira dengan sambutan kepala sekolah kita. Ada soleh, ada muslih, Ustaz. Ada soleh, ada muslih. Taufik ada. Oh, Pak Soleh juga ada. Oh, ada. Jadi bedanya soleh dan muslih, kalau soleh itu kita berbenah hanya untuk ke pribadi saja.
Tapi kalau musrih bukan saja untuk pribadi, bagaimana menanamkan nilai-nilai kebaikan di mana memimpin. Itulah yang disebut musrih. Kepala sekolah kita ini ismuhu ainul musamma. Jadi namanya sesuai dengan karakter yang beliau bangun. Mudah-mudahan beliau selalu dimudahkan urusan ini. Sambutan sedikit saja, kami sangat girang kepala sekolah seperti ini, luar biasa. Dan ini mudah-mudahan bisa dicontoh oleh semua kepala sekolah di Kota Tangerang Selatan, bagaimana menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah pada anak-anak didiknya amat sangat luar biasa. Mudah-mudahan semua dewan guru di SMP Negeri 5 Kota Tangerang Selatan semuanya sehat walafiat, sehat dohirnya, sehat batinnya, sehat pikirannya, sehat keluarganya, sehat anak-anaknya, sehat anak-anak didiknya, sehat keuangannya. Amin ya Rabbal alamin. Gimana Ustaz Jalan? Keras. Iya. Memang pandemi ini tidak begitu memusingkan pandemi, tapi yang bikin pusing itu cicilan. Betul kan? Mudah-mudahan yang punya cicilan Allah beri jalan keluar sampai rapi semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin dan anak-anakku di mana saja berada, anak-anak SMP Negeri 5 Kota Tangerang Selatan, hari ini syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita di SMP kita yang tercinta mengadakan satu acara yang bersejarah, acara yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sebab sejarah tidak boleh untuk kemudian kita lupa. Dan di sini pentingnya kita mempelajari sejarah. Betapa Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini ayat betapa pernah terjadi satu peristiwa besar dalam sejarah kehidupan seorang anak manusia yang luar biasa. Berbicara perjalanan, tidak ada seorang anak manusia pun yang mengadakan perjalanan terjauh, akan tetapi tercepat selain perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa yang masyhur yang kita semua mengenalnya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra secara bahasa artinya perjalanan malam. Bila ada orang malam-malam jalan dari kamar ke dapur, dapur ke kamar, kamar dapur, cuci tangan lagi, habis makan juga enggak. Ini namanya disebut Isra dalam etimologi. Isra. Mi'raj secara etimologi artinya naik. Sebab mi'raj dalam gramatikal bahasa Arab isim alat araja ya'ruju, mi'raj alat naik atau tangga, eskalator, itu secara bahasa. Namun yang dimaksud dengan Isra adalah
perjalanan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Senin tanggal 27 bulan Rajab 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Perjalanan itu dari Makkah, Masjidil Haram menuju Palestina, Baitul Maqdis. Al-Quran menyebut Masjidil Aqsa. Ini perjalanan normalnya 2 bulan. Pergi sebulan, pulang sebulan. Kata Mut'im bin Adi memprotes ketika Nabi menceritakan pagi itu, "Ya Muhammad, nahnu nadribu akbadal ibil mus'idan syahran wa munhadiran syahran." Muhammad, kami ini pakai kendaraan tercepat, unta dengan dicambuki, itu maknanya dengan speed yang luar biasa. Ini hanya bisa sebulan dari Mekah menuju Palestina dan pulang kembali sebulan, 2 bulan. Ini baru perjalanan Isra. Orang yang tidak percaya terhadap perjalanan Isra ini keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Demikian dijelaskan di dalam kitab Tanwirul Qulub oleh Al-Imam Al-Allamah Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. Al-Isra sayruhu sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil lail minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa wa munkiruhu kafir wal iyadu billah. Adapun Mi'raj adalah perjalanan yang dilakukan oleh Nabi naik dari Masjidil Aqsa menuju langit pertama. Dalam satu riwayat Nabi jelaskan jalan dari bumi menuju langit pertama itu 500 tahun perjalanan. Di langit pertama jumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Naik lagi ke langit kedua, jumpa dengan Nabi Isa ibnu Maryam dan Nabi Yahya ibn Zakaria. Naik lagi ke langit ketiga, Nabi berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Naik langit keempat, berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Naik langit kelima, berjumpa dengan Nabi Harun alaihi salam. Naik langit keenam, berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Naik langit ketujuh, berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. 7 lapisan langit dinaiki. Sudah 7 berhenti tidak, naik lagi ke satu lagi, namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, sampai sini malaikat Jibril menemani. Ada 2, lalu naik lagi Nabi. Kemana? Ini di luar langit, namanya Mustawa. Namanya Mustawa. Jadi Mustawa, dari Mustawa inilah Nabi dengar segala apa yang terjadi dan akan terjadi. Seperti nanti akan terjadi satu zaman begini. Nanti akan terjadi zaman begini. Itu karena Nabi semuanya dengar. Apa saja terekam dalam otaknya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kayak zaman sekarang, zaman
Kalau dalam bahasa orang Betawi disebut rada-rada, dikata waras. Rada-rada, dikata rada-rada. Iya, waras. Kalau zaman dulu nih di Pondok Kacang Timur, ini kan banyak sawah nih dulunya nih. Betul nggak? Banyak sawah. Jadi kalau orang nyemprot itu, jelas yang disemprot adalah hama. Jelas. Yang dikerjain kakek nenek kita, semprotin hama. Biar apa? Biar padi itu tumbuh bagus. Zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang, lapangan bulu tangkis disemprot. Nyemprotin apa itu? Ada nggak begitu saja lagi? Tadi juga disemprotin. Ya Allah, nyemprotin nanti ke pojok-pojok situ tuh. Dikata waras, rada-rada, dikata rada-rada, waras. Ini namanya zaman akhir. Bahkan ada di Jakarta Selatan, bukan Tangerang Selatan. Itu guru atasnya seragam, bawahnya training. Ada nggak yang kayak begitu? Banyak. Ya Allah. Oh, lagi ngajar. Iya, ngajar begitu maksudnya. Iya. Jadi ini zaman akhir. Yang disemprot yang enggak. Pojok-pojokan semprotin ambil. Pokoknya begini aja. Kata PRT juga begitu. Ya, inilah zaman. Mudah-mudahan pandemi ini segera Allah angkat, kehidupan normal kembali. Bagaimanapun juga ini adalah mengganggu, tapi banyak hikmah. Yang tadinya orang tua kurang begitu hormat sama guru, marah-marah sama guru, sekarang suruh ngajar sendiri dia. Berasa dah, ya Allah, ternyata anak gua ya ternyata yang susah. Maafin Pak Guru, maafin saya udah ngomel-ngomel sama Pak Guru, ya Allah. Begitu. Sekarang nih, jadi ngajar sendiri, udah ampun banget. Begitu. Ini zaman ini kayak begitu. Kalau Pak Guru, Bu Guru enak, anak belajar bisa dididik, udah ada pengetahuan, nawali murid, sekolah tidak. SD baru kelas 4 udah dikawinin sama bapaknya orang dulu. Nah sekarang suruh ngajar. Ya enggak, anaknya itu ada guru SMP ngasih pelajaran IPA sama anaknya, suruh nyebut kata ibunya, astagfirullah, IPA lagi. Apaan? Suruh nyebutin kata, sebutkan benda yang bisa dicairkan, BPKB. Ibunya, coba. Kok begitu? Sebab saya baca di pasar Lembang itu BPKB sejam cair. Tiga SKPNS. Jadi Nabi naik ke Mustawa itu 9. Habis itu ke Rafraf. Jadi di mana itu Rafraf? Di luar bumi, di luar langit. Dan itu tempat tidak ada seorang pun malaikat, tidak ada seorang pun nabi yang diutus yang ke sini. Ini perjalanan amat sangat luar biasa. Bila kita langit 7 saja, Bapak Ibu guru dan anak-anak tercinta di rumah, ini perjalanan luar biasa. Dari bumi menuju langit pertama 500 tahun perjalanan. Langit 7 aja 3.500 tahun. Itu baru berangkat, pulang berarti 3.500 tahun lagi. Kalau langit ke-7 doang nih, itu sudah 7.000 tahun. Ditambah Mekah Palestina Mekah. Begitu.
7.002 bulan. Kalau mengukur situ saja. Ini perjalanan terjauh dan tercepat. Kenapa tercepat? Karena dalam tempo kurang lebih 3 jam. Ini 3 jam perjalanan. Tapi meski 3 jam, segala apa yang ditemukan oleh Nabi, segala apa yang dilihat oleh Nabi, semua terekam jelas. Oleh karena itu peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa luar biasa. Bukan dengan akal kita harus menerima, tapi harus dengan iman. Akal tidak bisa untuk menjangkau itu, tapi iman bisa. Maka dari sini nampaknya Bapak Kepala Sekolah kita bagaimana bukan sekedar membekali akalnya anak-anak, tapi bagaimana dengan pendidikan duha berjamaahnya adalah membekali kemantapan iman. Sebab bila iman mantap, imun naik. Tapi bila imun ini kita pengen mantap tapi iman turun, susah, repot. Maka dari iman akan memunculkan imun yang bagus. Begitu. Betapa ada orang, mohon maaf, nikmat Allah dikata racun. Dikasih sop iga, kolesterol. Dikasih sate kambing bang, darah tinggi. Kasih duren, darah tinggi. Kasih emping, asam urat. Kasih kopi, asam lambung. Nikmat Allah dikata racun. Sedangkan Allah dalam hadis qudsi yang sahih menyampaikan kepada kita, ana inda dhanni abdi, aku itu tergantung mindset hambaku tentang aku. Aku itu tergantung pola pikir hambaku tentang aku. Bila pola pikirnya negatif tentang aku, maka aku wujudkan negatif. Bila pola pikirnya positif, maka aku wujudkan positif. Bila nikmat dari Allah ini makanan semua disebut mengandung racun, maka tumbuhlah pada badannya racun, sehingga hari-harinya yang dimakan obat, karena obat dikata racun. Begitu. Tapi kalau pikirannya ini obat dari Allah, bukan kita punya. Pisang memang yang nanam kita, tapi bibitnya bukan dari kita. Semuanya dari Allah. Ini obat. Maka orang tua dulu makan apa aja sehat. Kalaupun ada sakit, kerokan paling masuk angin. Dan dari situ kita tahu warna angin merah gara-gara kerokan. Betul nggak? Itu MC. Ya Allah, MC kita mudah-mudahan sehat walafiat. Ini perjalanan luar biasa. Bedanya Isra Mi'raj dengan hijrah Nabi, ini beda. Kalau hijrah kita yang harus mengupayakan. Makanya Nabi waktu hijrah harus jalan, harus ngumpet ke Gua Sur, harus kena panas, kena hujan, kena dingin dan segalanya. Karena hijrah untuk umat. Tapi Isra Mi'raj ini lain. Namanya menjadi tamu undangan, fasilitas segalanya diberikan oleh Allah. Nabi aja lagi tiduran. Kalau kata orang Betawi itu namanya lagi belegodan begitu. Nah, begitu ya. Orang Pondok Kacang kan gitu ya. Tuh begitu.
Makanya pakai sendal Nabi. Coba kalau kita tahu, kan bisa pakai sepatu Nabi. Kenapa pakai sendal biasa? Orang tidak siap, diundang. Kendaraan disiapkan gitu. Namanya buruk. Tidak ada di dunia ini kendaraan seperti ini. Kenapa? Itu buruk sama kambing lebih gede buruk. Dengan sapi lebih kecil buruk. Jadi bainal bagli wal himar. Di dalam hadisnya itu begitu. Itu buruk. Buruk ini kakinya 4. Memiliki sayap. Ini agar supaya anak-anak kami ini SMP 5 ini supaya bisa memahami. Jadi buruk ini kakinya 4, punya sayap. Sayapnya di paha. Di paha, bukan di sini. Bukan di pinggang lah gitu ya. Bukan, tapi di pahanya. Paha belakang. Itu di sanalah ada sayap. Jadi sayap ini apa? Sayap ini fungsinya untuk menambah speed. Namanya turbo. Ya. Jadi menambah speed ini kencang dia. Jadi ini teknologi sudah maju kala itu sebelum sekarang. Jadi bagaimana mobil buat tambah speed, pencet aja datang. Nah, jadi ini nambah speed. Nah, di sayap. Dan tidak ada di dunia memang seperti buruk ini. Jadi buruk itu kehebatannya, kalau dia naik gunung, kaki belakangnya manjang. Kakinya ini sudah metik. Ini keren. Mohon maaf, itu metik itu kalau buat kendaraan itu namanya kemajuan. Tapi kalau buat yang naikin orang itu namanya nini. Kalau udah metik. Hah? Apa namanya? Kalau bahasa pondok kacang apa ini? Hah? Nyai. Iya udah. Kalau sudah tanpa gigi namanya nyai. Oyot. Itu begitu. Jadi kaki belakangnya manjang. Jadi sehingga yang naikin ini Bapak Ibu yang mulia dan anak-anak yang tercinta, ini kalau naik kaki belakangnya manjang, sehingga yang naik ini kagak tahu kalau ini sebetulnya lagi naik. Jadi biasa aja stabil. Kalau turun kaki depannya manjang, mengikuti daripada apa yang dia lakukan. Umumnya lebih curang. Jadi yang naik itu nggak berasa ini turun apa naik. Kalau pesawat kan berasa, mau naik suruh pakai seatbelt, kalau turun pakai seatbelt. Itu kenapa? Karena nggak bisa. Tapi ini buruk tuh bisa. Jadi standar. Ini luar biasa. Itulah kendaraan buruk. Nah, kecepatan buruk itu sekali langkah selompatan 500 km. Kecepatannya. Oh iya. Itu satu langkah doang. Jadi dari Mekah ke Madinah itu kurang lebih 500 km. Dari Mekah ke Madinah. Naik mobil 6 jam tanpa macet. Karena Mekah nggak ada macet Arab Saudi. Itu naik bis itu 6 jam. Jadi tapi perjalanan ini kilometernya 500 km dari Mekah ke Madinah. Jakarta, Semarang, Solo, Jakarta, Solo. Itu begitu. Selompatan itu. Nabi itu naik buruk. Jadi baru dari Mekah tuh
Tahu-tahu udah nyampe daerah yang begitu banyak subur, banyak pohon kurma, banyak pohon. Lalu Nabi disuruh sholat oleh malaikat Jibril, inzil haduna sholli. Anda turun sholat, sholat. Sholat lalu apa? Ditanya, wahai Muhammad, tadi sholat di mana kamu? Enggak tahu, itu daerah subur, itu namanya Thaibah, Madinah. Nanti tahun depan kamu hijrah ke situ. Jadi Nabi itu ke Madinah itu udah pernah sebelum hijrah itu. Waktu Isra Mi'raj udah survive. Seperti itu. Ini perjalanan. Lompatan kedua tuh nyampe Sinai, Mesir. Dari Madinah tuh lompat nyampe Sinai. Watini wazaitun waturi Sinai. Ketur Sinai. Sinai itu, Mesir itu terbelah oleh dua benua. Ada benua Afrika, ada benua Asia. Nah, Sinai ini Mesir yang ada di benua Asia. Di Sinai inilah ada 12 mata air Nabi Musa yang fanfajarat min husnata asrata aina. Itu yang batu dipukuli jadi dulu sampai sekarang masih ada. Moga Bapak Ibu guru ini semua SMP Negeri 5 Kota Tangerang Selatan bisa ziarah ke Mesir semuanya. Moga beri rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Itu Pak. Nyampe Madian terus sampai nyampe Bethlehem, sampailah nyampe ke Baitul Maqdis. Ini perjalanan yang dilakukan oleh Nabi ini. Semuanya sebelum berjalan Nabi dibersihkan dada, diisi iman, hikmah. Nah, ini yang penting buat kita anak-anak SMP Negeri 5. Jadi sebelum mengadakan perjalanan itu sudah segalanya harus dipersiapkan. Jadi tidak boleh orang main jalan saja tanpa ada persiapan. Ini sebelumnya Nabi lagi tidur itu dibopong oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail, lalu dibawa dari rumah Ummu Hani, dibawa ke dekat sumur Zam-Zam. Nabi dibersihkan dadanya, diisi dari mulai tengkuk ini sampai bawah pusar, dioperasi. Ini operasi paling canggihnya operasi. Yang disebut belakangan juga ada tuh operasi bius tidak total. Gitu. Jadi Nabi lihat betapa jantungnya diambil dan seterusnya. Bukan karena kotor ini dicuci, tapi yang sudah suci disucikan. Kayak ibu punya piring, habis makan kan dicuci, bukan karena najis kan, bukan begitu. Kan bukan karena najis, kan piring habis. Begitu. Apa dicuci juga? Ini yang udah bersih biar tambah bersih. Itu begitu. Maka kemudian ini Nabi diisi keimanan, diisi hikmah sebelum mengadakan perjalanan jauh. Dan inilah tema kita pada pagi hari ini. Bagaimana anak-anak ini harus dibekali sebelum melangkah ke depan lebih jauh, dibekali keimanan, dibekali dengan ilmu pengetahuan. Sebab dalam salah satu rekaman Nabi yang direkam dari perjalanan itu, sebab nabi-nabi lain ini hanya dari wahyu berbicara sam'iyat, di kubur bagaimana, di neraka bagaimana, di surga bagaimana. Malaikatlah yang menyampaikan kepada nabi-nabi dari Adam sampai Nabi Allah Isa alaihissalam. Tapi kalau Nabi ini tidak dengar doa. Dua, inilah linuriyahu min ayatina. Maka dalam surat An-Najmi Allah jelaskan laqad ra'a min ayatihil kubra. Ro'a,
Makanya ujung ayatnya innahu huwas-sami'ul basir. Bukan sami' doang, basir. Ini penting. Jadi waktu Nabi diperlihatkan neraka, penghuninya, surga, semua ini, maka Nabi apa yang diomongin Nabi tentang ini, tentang itu Nabi lakukan. Dalam kitab Fathul Ilah, dari satu perjalanan ini, karena Pak Kepala Sekolah kita minta tarhim Ramadan, jangan sampai nanti sampai maghrib ini acara. Kata Nabi menyampaikan begini, ittalaqtu 'alan nar lailata usriyadi. Waktu saya Isra Mi'raj, saya diperlihatkan oleh Allah tentang neraka dan calon penghuni neraka. Fara'aitu aksaru ahlihal fuqara, maka ternyata 90% lebih orang yang masuk neraka itu penyebabnya adalah orang-orang miskin. Fara'aitu aksaru ahlihal fuqara, maka aku melihat terbanyak penghuni yang masuk neraka adalah orang-orang miskin. Maka orang-orang miskin itulah yang calon penghuni neraka. Ini sama, sahabat juga waktu itu melotot sama Nabi, miskin neraka ini, neraka. Enggak, sahabat juga nanya sama Nabi, ngewakili kita melotot ibu tuh udah dipelototin juga Nabi waktu itu. Qulna minal mali ya Rasulullah. Itu miskin harta itu yang menyebabkan 90% lebih masuk neraka itu Nabi. Faqala sallallahu alaihi wasallam la. Nabi jawab, bukan miskin harta. Terus bal minal ilmi, miskin ilmu pengetahuan. Miskin ilmu. Maka yang terbanyak orang yang menyebabkan sengsara masuk ke dalam neraka itu adalah karena miskin ilmu. Maka berbahagialah orang-orang tua yang mendidik anak, memberi ilmu pengetahuan, baik umum maupun pengetahuan agama. Sebab semua ilmu jangan dikata umum. Saya tidak mau SMP Negeri 5 lalu kemudian ini ilmu umum. Enggak. Ini semua ilmu dari Allah. Ilmu apa aja semuanya ada. Ulama tulis ilmu yang sudah diketemukan dalam Al-Quran ada 400.980.000 ilmu. Banyak apa dikit tuh? 400 miliar 980.000 ilmu. Digitnya habis di HP-nya. Iya, nolnya habis di HP-nya. Kudu ganti lagi. Ntar jangan nyicil dulu. Ntar yang kemarin belum lunas. Sabar. Ilmu apa aja ada? Yang terpanjang ilmu matematik. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah menuju akhir itu pada juz 3 adalah manajemen keuangan. Dan ini yang lemah. Kelemahan kita manajemen keuangan. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin faktubu. Ini di sini ada matematik dan Nabi itu jago matematik. Ini di mana yang guru matematik? Oh ya Allah. Yang suaranya merdu. Suaranya merdu, masya Allah. Luar biasa. Ini Nabi jago matematik. Satu hari Nabi ditanya oleh Yahudi di Madinah, Muhammad, tentang Ashabul Kahfi. Ini surat Kahfi dalam Al-Quran itu surat yang bagus. Muslim kalau malam Jumat dibaca, siang Jumat dibaca.
Bahkan dianjurkan malam Jumat 3 kali, siang Jumat 3 kali. Itu bagus tuh, namanya tingkat SMP. Yang malamnya 3 kali, siangnya 3 kali. Ada di bawah SMP namanya SD, yaitu malam sekali, siang sekali. Kalau yang di bawahnya lagi namanya tingkat TK, malam setengah, siang setengah. Begitu. Ini termasuknya tingkat apa ini ya? Playgroup. Itu surat Kahfi, surat Kahfi. Ini bagus, bagus. Ditanya Nabi Muhammad, ada berapa ashabul kahfi? Itu ada berapa? Apakah 5 orang ditambah 1 anjingnya? Anjingnya namanya Qitmir. Qitmir, nama anjing ashabul kahfi. Jangan jadi nama anak tuh. Qitmir. Ini nama anjing ashabul kahfi. Cuman orang belakang hari ini kadang memberi nama anak juga kurang bagus. Main gabungan bapak sama ibu. Bapaknya Abbas, ibunya Komaria, anaknya namanya Baskom. Abbas sama Komaria. Jangan digabung-gabung, bapaknya Bengal, ibunya Bengal, anaknya Bengal kuadrat. Nama yang bagus, nama yang bagus. Kayak bapak kepala sekolah kita Kancam, Mus. Jadi apal kan? Mus. Bukan sekedar soleh, tapi membuat dan menghantarkan orang lain jadi soleh. Itulah muslim. Itu begitu. Itu luar biasa. Jadi ditanya, apakah 6 plus 1 anjing? Apa 7 plus 1 anjing? Apa 8 plus 1 anjing? Ditanya. Begitu juga Nabi ditanya, itu ashabul kahfi tidur berapa tahun di gua itu? Nah, dari Sinai ini dekat dengan Yordan. Ada gua di Yordan itu ada gua ashabul kahfi. Moga semuanya diberi kesuburan, bisa ziarah nih ke gua ashabul kahfi di Yordan. Enggak jauh dari Sinai, Yordan, Aqsa. Itu sepaket. Berapa tahun itu tidur para pemuda itu di gua itu? Apa jawab Nabi ini? Al-Quran tulis dalam surat Kahfi, walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Kata Nabi, itu tidur 309 tahun. 309 tahun. Yahudi salah. Loh, salah. 309 tahun itu tidur. Kata Yahudi, yang kami dengar dari nabi-nabi kami 300 tahun. Begini, Anda pakai menghitung perjalanan matahari. Kalau tahun Masehi atau tahun matahari itu per 100 tahun, selisihnya dengan tahun bulan 3 tahun. Per 100 tahun. Matematiknya jauh. Jadi bila 300 tahun itu menjadi 309 tahun. Karena selisih antara tahun Qamariah, tahun melalui peredaran bulan, dengan tahun melalui peredaran matahari. Itu selisih. Maka selisihnya 9 tahun. Jago matematik. Itu luar biasa. Matematik itu aduh Masya Allah, luar biasa. Itu cakap. Ilmu apa aja ada dalam Al-Quran. Ilmu apa lagi? Otomotif. Itu sama ilmu Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan, afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Coba dong manusia itu memikirkan bagaimana unta diciptakan. Ini ilmu otomotif. Ada dalam Al-Quran. Semuanya ilmu unta. Nih ibu-ibu guru nih, tahu unta enggak? Tahu baik. Itu biar kita paham, unta itu tidak mengandung kolesterol.
Enggak. Jadi mengandung apa? Yang saya tahu mengandung anaknya. Jadi unta ini adalah alat transportasi tercanggih kala itu. Ini unta. Dan unta ini sekali minum 3 hari gak minum. Itu unta. Maka di Jakarta Barat tuh ada namanya pos pengombel. Tahu pos pengombel? Ngombe itu orang Jawa, artinya minum Pak ya. Ngombe, pos peminuman kuda. Bukan unta itu. Kuda. Nah unta ini kalau udah minum, sekarang diminum nih, 3 hari lagi baru minum. Ini cuman sayang kita kurang begitu mempelajari sains dan teknologi ini. Akhirnya ada orang lain bikin kuda, bikin kijang, sekali minum di SPBU full tank 3 hari tidak minum-minum. Benar? Mereka yang ambil ilmunya, padahal yang baca Qur'annya kita. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Ini ilmu otomotif sampai administrasi perkantoran. Itu Allah tulis bagaimana caranya surat menyurat dengan benar. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa tuni muslim. Bagaimana cara-cara membuat surat menyurat kepada yang terhormat, tertanda Sulaiman, isinya undangan. Itu udah ada nomor perihal. Ini dari dulu. Yang bawa siapa? Burung hudhud. Itu jadi gambar pos dan telekomunikasi, gambar burung. Itu ada. Dari dulu. Ini teknologi ini dalam surat Al-Maidah. Dulu nih di Sinai nih, kasus Sinai. Itu yang namanya Nabi Musa alaihissalam, umatnya dikasih rangsum, namanya Maidah. Maidah itu hidangan yang udah rapi, dirangsum. Mohon maaf, kalau bahasa kita orang nih, contohnya orang mana ya? Orang Betawi aja. Ini Ustaz Taufik orang mana ini? Orang Betawi. Nasi uduk, semur jengkol, ya kan? Bandeng pesmol. Tuh udah ada tuh. Tiap pagi di rumahnya udah datang makanan. Tiap pagi, masaknya di mana? Enggak tahu. Tiap pagi. Tuh enaknya Maidah tuh begini. Ini teknologi modern namanya disebut GoFood. Ini biar kita paham. Kita kan nggak mau ngambil, mereka yang ngambil. Salah kita. Ini kan Nabi udah bilang 90% orang masuk neraka itu gara-gara miskin ilmu. Ini betapa pentingnya kita belajar. Itu langsung pagi ada. Ditanya tuh, ini masaknya di mana? Orang tahu masaknya apa. Yang penting udah ada. Itu Maidah namanya, surat Maidah. Ini kan ilmu. Sudah ada itu ilmu tuh kayak ini. Ada. Ini repot kalau kita nggak berpengetahuan. Tapi talaki itu penting, tapi dalam belajar. Talaki itu tatap muka. Offline itu penting. Karena kita bisa lebih menggembleng. Kalau dari jauh cuma mentransfer ilmu, tapi mendidik nggak dapat. Mengajar dapat. Sebab beda antara mengajar dan mendidik. Kalau mengajar hanya mentransfer ilmu, kalau mendidik bukan itu saja, karakter buildingnya juga terbentuk. Ini pentingnya tatap muka. Begitu. Dulu kalau ada anak murid bawa handphone ke sekolah, diomelin sama guru. Betul nggak? Begitu. Sekarang nih, kalau murid nggak punya handphone, diomelin sama gurunya. Kasihan murid diomelin mulu sama guru. Serba salah. Ini mudah-mudahan tidak lama pandemi. Sebab repot.
Ada seorang anak-anak bilang sama orang tuanya, dan ini orang tuanya nggak bisa jawab. Ma, waktu saya tatap muka saya dapat nilai 5. Sekarang alhamdulillah pas main game mulu 8. Jadi emak mau saya main game aku masuk. Itu emaknya garuk-garuk. 8. Ada nggak yang kayak begitu? Enggak ada. Alhamdulillah. Yang ngisi siapa, yang dapat nilai siapa. Itu kan yang dari SD ke SMP yang repot, nggak ketemu. Mana muridnya? Saya kan muridnya. Oh bukan kelas saya kan. Repot. Enakan tatap muka. Jadi kita bisa si anak ini begini, si anak ini begini. Dia yang jawab ibunya. Begitu, ini repot. Tapi anak lihat betapa pentingnya ilmu. Maka Nabi menyampaikan dalam hadisnya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu amat sangat wajib bagi muslim. SMP jangan dikatakan itu ilmu umum, ilmu Allah semuanya. Nah, yang enggak dari agama semuanya itu ilmu. Kita belajar biologi, ya Allah ini ilmu bagus. Ini ada guru biologi nggak ini? Yang mana? Ibu ini lagi matematik biologi juga. Baru dari tadi matematik, biologi juga, merangkap juga. Oh, sebelah-sebelahan. Ini biologi. Saya nggak ada anak-anak, jadi yang saya mau tes gurunya dulu dah. Ini saya mau bagi duit dah. Ada nggak? Kalau bisa jawab bisa bagi duit. Mau nggak Bu? Baik. Tahu pohon kelapa? Baik. Itu saya mau tanya, duluan air, duluan batok? Saya bagi duit nih. Tuh kan ada kelapa muda tuh. Duluan air, duluan batok? Loh. Airnya ada, kalau nggak ada tempatnya ambak-ambakan. Ini tenang anak-anak nih, sekarang gurunya ketemu Bapak Bakilin, ganti yang nanya. Duluan air, duluan batok? Batoknya bagaimana? Batok rapat kayak begini, masuknya bagaimana? Hah? Jadi kalau airnya terus airnya masuk ke situ, tempatnya nggak ada. Biarnya nih guru biologi. Ya di dalam itu kan ada itu saluran pembuluh kapiler. Jawab ya. Boleh dijawab. Jadi di dalam struktur tubuh tumbuhan itu ada yang namanya pembuluh kapiler, yaitu silem. Silem itu fungsinya untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Sama seperti kalau misalkan kita melihat pembuluh penampang daun ya, kayak urat-urat daun itu adalah itu adalah bagian pembuluh kapiler, jadi masuk dari situ. Jadi terus airnya kok nggak tumpah lagi? Kan udah ada cangkangnya, udah ada batoknya, jadi nggak ambak-ambak. Nah, jadi duluan air, duluan batok, itu ditanya. Sambil bareng-bareng. Hah? Bagaimana mungkin kalau bareng-bareng? Kalau urat terbuka itu masuk ke dalam batok. Enggak Pak. Ini namanya kan bagaimana biar biologi ini menambah seluruh keimanan. Maksud saya kan begini. Kan begini. Sama seperti bayi dalam kandungan. Kalau ada bayi kan Jadi kalau batoknya dulu airnya mau masuk nih, batoknya rapat, masuknya bagaimana? Kan rapat begitu. Nah, ini yang Pak Kepala Sekolah kita bagaimana dengan sholat duha dan pelajaran baca Al-Quran ini bisa masuk keimanan, baru bakal diurai oleh budak kita. Mudah-mudahan guru biologi kita bukan sekedar biologi itu bukan ilmu hayat, bukan ilmu hidup, tapi bisa hidup dan menghidupi juga. Ini yang paling penting.
Kemudian yang saya mau tanya, oh, yang mana dulu makanya? Kan duluan air, duluan batok, kan saya mau pakai duit. Lu bagaimana kalau dua-duanya bunda? Bu Guru ini dua-duanya bareng kan bocor. Batoknya dulu deh, kan disediakan. Kalau batok dulu tempat dulu, ini kan rapat. Bagaimana masuknya rapat begitu? Kan udah rapat. Bagaimana masuknya? Pakai itu kan Ustaz, sama kayak rahim itu kan juga rapat. Terus Allah mendiamkan roh ke dalam rahim itu kan juga. Tapi jangan nanya gimana maksudnya. Baik, saya pindahin dulu deh yang ini. Saya pindahin pertanyaan kedua aja, pengen bagi duit nih. Guru. Baik, saya mau tanya, itu kelapa muda yang paling enak, apa kelapa gunung, apa kelapa pantai? Nah, Guru Biroi, saya pengen bagi duit. Ya sini. Ya alasannya ini yang benar nih. Bagi duit nggak bisa ini. Kelapa gunung yang paling manis, kelapa gunung, kelapa pantai. Pantai. Saya bagi duit dah. Oh yang bisa jawab. Wih banyak. Dia bagi kalah kalau jadi isu. Emang iya kelapa pantai? Kelapa pantai. Nah nih, sini MC aja bagi duit sih. Makanya jadi MC. Jadi kelapa pantai paling manis. Tuh yang saya mau tanya, pengen bagi duit lagi nggak? Manisnya dari mana? Air. Lo itu air laut itu asin semua. Asin apa manis? Itu asin. Wah itu manis. Biar di Guru Biro mikir. Manis. Itu airnya manis. Silahkan isep air dong. Air laut. Tanahnya manis. Silahkan jilatin pasir pantai. Nanamnya kasih gula. Tanya sama petaninya. Dari mana tuh manis? Dan ini yang paling penting, belajar ilmu biologi. Ini ditanami. Betapa pohon kelapa bilang, dari mana Anda manis? Dia jawab, aku yakin ada Allah. Nih contohnya manis gue nih. Bukan dapat petani, bukan. Airnya coba aja isep no air laut, Pulau Tunda, Pulau Pramuka, isep air. Tanahnya ente jilatin pasirnya. Ini manis siapa? Allah. Jangan sampai Anda anak-anak SMP kalah yakinnya dengan saya, kata buah kelapa. Maka anak SMP 5 Tangerang Selatan imannya kudu mantap semuanya. Amin ya Rabbal. Ini penting. Ini diam-diam nih ngantuk. Kan biar jelas. Oh nungguin hadiah. Nanti hasil saya kasih hadiah. Ini namanya disebut bukan sekadar akal, tapi harus iman. Itu manis. Ada di pasar Minggu. Tahu pasar Minggu? Itu pasar Minggu jauh dengan pasar Senen. Enggak, pasar Selasa dulu, baru Rebo. Ya. Dari pasar Minggu, di pasar Minggu nih pasar Minggu, kira pasar Minggu ke pasar Senen jauh. Pasar Minggu selatan. Kalau
kalau Senin pusat. Itu di pasar Minggu ada pohon duren, sebelahnya pohon cabai. Tanahnya sama, Bu. Airnya sama. Kenapa duren manis dan cabai pedas? Biar diurai. Sama guru biar aja. Loh, kalau udah kodratnya udah diem aja. Bagaimana kalau muridnya, Bu? Emang gua mau dari dulu kodrat aja gak bisa. Lah itu tugas bu guru, ngajarin biar bisa. Anak-anak itu masa nanya kodratnya? Kan repot. Selesai semuanya kalau udah kodratnya. Ini kan kita dibekali pengetahuan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam doa yang selalu diminta sama Nabi, Rabbi zidni ilman, bukan Rabbi zidni malan, Rabbi zidni jahan, Rabbi zidni waladan. Tidak. Tuhan tambahkan aku anak, Tuhan tambahkan aku jabatan, Tuhan tambahkan aku gaji, Tuhan tambahkan ilmu. Lah kan kalau apalagi guru negeri nambah ilmu, sekarang naik S2 gajinya naik lagi, kan begitu ya. Ngikut ilmu, dan ilmu ini penting. Ini luar biasa. Kudu belajar yang benar. Muslim ini dalam ilmu berbicara Isra Mi'raj begitu banyak yang harus kita bisa petik. Tapi dalam kesempatan ini saya kan tidak bisa ini. Bisa sampai besok-besok ini pakai sekolah. Kalau terus, ini belum ngomongin Ramadan ini. Mau sampai jam berapa saya harus ngomong ya? Hah? Yang bener nih? Sampai zuhur. Jam berapa ini? Setengah 12. Ini Ustaz Taufik sampai jam berapa? Sampai dia baik siap.